Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari pembuatan web di saya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Jonathan Prawirabudis dengan NIM 2305181107 dari klaster PL6C. Adapun tujuan pembuatan web ini adalah untuk memenuhi tugas proyek dari mata pelajaran praktik Sistem Informasi Geografis dengan dosen pengampu Bapak Doni Sunjaya SK Menkom. Baik, langsung saja pada penjelasan web saya ini. Jadi nama website saya ini adalah Bingkai Lokator. Adapun latar belakang dari pembuatan website saya ini dari saya sendiri yang merasakan uh, sulitnya untuk mencari bengkel dengan informasi yang akurat dan bengkel dengan uh, ketersediaan barang-barang dan jasa yang lengkap dari bengkel tersebut. Jadi dari situlah saya membuat website saya ini dengan tujuannya itu untuk membantu masyarakat terkhusus Kota Medan menemukan layanan perbaikan sepeda terdekat lengkap dengan informasi yang akurat. Baik, pada bagian header website saya ini ada nama website saya yaitu Bengkel Lokator. Di sini ada bagian navigasinya, di sini juga ada tombol untuk beralih ke bagian adminnya. Di landing page awal ini ada sebuah beranda untuk informasi membuat tujuan dari website ini. Kemudian ada di sini ada petagisnya, di sini ada profil pengembang. Dan bagian footernya ini adalah untuk menunjukkan siapa pembuatnya. Baik, langsung saja kita ke halaman petagisnya. Kita akan mensimulasikan pengguna yang sedang mengalami kendala pada sepeda motornya. Pertama sekali kita akan mengklik mendapatkan lokasi saya. Kemudian telah didapatkan lokasi saya, di sini ada latitude dan longitude-nya. Langkah pertama itu pengguna harus menekan tombol mendapatkan lokasi saya, maka sistem akan memanggil API geolocation dari HTML5 untuk mendapatkan koordinat presisi pengguna secara real time. Dapat dilihat peta secara langsung bergeser ke titik lokasi saya saat ini. Kebetulan saya berada di rumah dan koordinatnya akan otomatis terkunci ke dalam panel input. Baik, selanjutnya kita akan mendemonstrasikan dan kita akan masuk ke proses analisis spasialnya. Misalnya pengguna hanya sanggup mendorong sepeda motornya sejauh 2 km, kita akan ubah parameter radius pada panel inputan di sebelah sini. Kita akan ubah ke 200 meter atau 2 km. Nah, ketika saya menekan tombol cari, nah, proses kalkulasi jarak dan radius ini tidak membebani perangkat atau browser pada pengguna. Jadi aplikasi langsung mengirimkan koordinat saya dan angka 2000 ini ke depan ke Paladin atau backend daripada Postgre yang saya gunakan. Jadi di dalam database ekstensi Postgres yang mengambil alihnya, jadi sistem akan mengeksekusi storage prosedur menggunakan fungsi st within untuk menyaring bengkel yang masuk area dan st distance untuk menghitung jarak matematisnya. Kemudian hasil dari backend itu akan dilempar kembali ke front end dan langsung merender lingkaran merah pada
peta. Baik, selanjutnya seperti yang bisa dilihat, database berhasil menemukan bengkel pada jarak radius 2000 meter, dan di sini juga akan menampilkan peta mana saja yang tampil dan berapa peta yang ditemukan. Jadi fungsi kartu ini adalah untuk mempermudah navigasi visual. Jadi saya menerapkan sinkronisasi memori pada front-end. Jadi saat pengguna mengarahkan kursor atau menghover ke salah satu kartu di sebelah kiri ini, marker yang bersangkutan itu di dalam peta akan langsung menyala menjadi warna oranye. Terlihat akan berubah menjadi warna oranye dari warna biru. Nah, dan akan menampilkan pop-up informasi secara otomatis. Nah, jika pengguna sudah memutuskan bengkel mana yang ingin dia tuju, mereka cukup mengklik kartu tersebut, lalu seketika kartu akan tersorot aktif. Nah, peta akan otomatis melakukan menampilkan layar pop-up-nya secara permanen. Kemudian sistem routing machine langsung mencoba kalkulasi vektor jalan raya jika kita klik rute ke sini, dan akan menggambarkan garis rute terpendek dari posisi saya ke bengkel tersebut. Nah, pada posisi ini siap untuk diikuti oleh pengguna. Di sini sudah disertakan jaraknya. Kita akan berbelok ke kiri, berbelok ke kiri pada jalan Mavindo, kemudian akan belok ke kanan pada jalan rakyat, kemudian akan berbelok ke kiri lagi pada jalan rakyat, kemudian akan berbelok ke kanan pada jalan Purwo. Di sini juga telah dihitung jaraknya 350 meter ke depan, kemudian akan berhasil ke titik B-nya, dari titik A ke titik B. Dan di sini juga telah dikalkulasi jaraknya itu seberapa, 2,7 km, dengan waktu tempuh itu adalah 4 menit. Baik, selanjutnya saya akan coba menjelaskan pada sisi back-end-nya mengapa bisa terjadi pencarian radius serta perhitungan jaraknya. Nah, setelah kita klik tombol cari pada sisi front-end web tersebut, web ini, front-end itu bertugas untuk memanggil storage procedure atau RPC bernama bengkel dalam radius. Nah, pada front-end akan mengirimkan 3 parameter dasar, yaitu mulai dari titik latitude pengguna, yaitu latitude saya, latitude titik longitude dari pengguna juga, dan besaran radius dalam satuan meter. Kita akan coba melihat bagaimana kalkulasinya. Di sini saya menggunakan Supabase untuk postgre-nya. Baik, tampak di sini ada tampilan SQL editornya yang telah saya buatkan untuk menghitung pada bagian backend. Terlihat ada baris SRID, systemic volume ini. Di dalam database ini parameter longitude dan latitude-nya yang masih berupa teks angka tersebut akan dikonversi secara real-time menjadi objek geometri spasial, dan saya menggunakan fungsi estimate point ini untuk menyatukan koordinatnya, dan stzre
set SRID ini dengan kode 4326. Jadi kode 4326 ini adalah standar WGS 84 yang sama persis digunakan oleh sistem GPS saat ini. Baik, selanjutnya kita akan coba mendapati kode SQL pada pembuatan filter radius. Ini telah saya buatkan untuk memfilter radius. Jadi pada baris SQL where st within ini yaitu untuk mencari bengkel mana saja yang masuk dalam jangkauan. Nah, saya menggunakan fungsi st within ini pada kausa where. Kemudian fungsi ini akan menyaring geom di tabel bengkel dan membandingkannya dengan titik pengguna. Keunggulan dari STWithin ini dia itu bekerja langsung dengan indeks spasial. Jadi artinya itu database tidak memotong area pencarian sehingga hasilnya keluar hanya dalam hitungan milidetik saja. Kemudian saya akan membedah kode SQL pada perhitungan jarak di sini. Pada baris kode ini, baris ke-8 ini, baris SQL ini, di bagian select ini, setelah bengkel disaring, jadi sistem itu perlu tahu berapa jarak presisinya. Nah, di sini saya menggunakan distance. Fungsi ini secara otomatis nanti akan menghitung jarak melengkung mengikuti bentuk permukaan bumi. Jadi seperti objek bentuk nyata permukaan bumi itu. Jadi lalu saya akan membungkus dengan tipe data numerik agar outputnya adalah angka murni dalam satuan meter. Baik, terakhir query ini diurutkan dari jarak yang paling dekat, yaitu dari menggunakan order by jarak net underscore meter ASC. Jadi hasil akhirnya database hanya mengembalikan array data yang relevan. Misal tadi ada hanya dua bengkel saja yang masuk dalam radius tersebut. Kembali ke browser untuk dirender menjadi kartu antarmuka atau card yang tadi saya tunjukkan ini, dan penanda di petanya. Nah, jadi pendekatan ini itu membuat aplikasi tetap ringan serta aman. Baik, segitu saja pada tampilan antarmuka pengguna. Kita akan beralih kepada panel admin. Sini kita akan coba masukkan passwordnya. Nah, terakhir di mana semua titik bengkel ini berasal, saya telah menyediakan sebuah portal khusus untuk administrator. Jadi hanya administrator saja yang bisa melakukan CRUD. Jadi panel admin ini terintegrasi secara real time dengan Supabase. Jadi melalui panel inilah admin bisa melakukan operasi CRUD secara penuh. Jadi jika ada bengkel baru, admin itu tinggal memasukkan saja koordinat URL fotonya di sini. Kita data, ada namanya, ada peserta ratingnya, ada alamat, serta titik monitornya. Jadi data baru tersebut itu akan otomatis terbaca oleh mesin spatial PostGIS di bagian backend sehingga dia bisa secara langsung ditemukan oleh pencarian radius pengguna
serta tanpa perlu adanya perubahan kode sama sekali. Kita coba untuk menambahkan meng-create satu bengkel. Di sini saya telah menemukan satu bengkel untuk kita lakukan demonya. Bengkelnya di sini kita coba kita mengambil titik berikutnya. Nah, coba tambah data dari bengkel Mr. Park saya. Di sini kita coba buat timnya, misalnya Pak, alamatnya tadi itu di Jalan Gunung Krakatau nomor 10B. Dan nomor 10B. Mencoba masukkannya titiknya. Untuk kembali tadi benar kita kita coba simpan data. Nah, coba saya simpan. Kita coba cek kembali ke petanya apakah telah masuk. Ini tadi ya. Kita coba. Nah, data telah berhasil masuk dan kita coba untuk mencari rute. Nah, jika kita belum mengklik tombol dapatkan lokasi saya, dia akan muncul alert. Nah, coba untuk dapatkan lokasi saya terlebih dahulu. Di sini saya coba untuk cari rute ke sini. Nah, otomatis HTML5 itu akan dan garis backend akan mengkalkulasikan jarak serta waktu dari kemungkinan kita sampai ke lokasinya. Baik, demikian saja hasil demonstrasi pada bengkel lokator. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan dari web saya, mohon dimaafkan dan terima kasih.